membahas karakternya Ustadz Maulana karena memang ya dari dulu tuh Ustadz ini adalah salah satu Ustadz yang saya kagumi gitu. Aduh, aku jadi malu. Biasanya kalau dari kecil kita kan suka diiming-imingi. Kalau puasanya full nanti dapat hadiah. Kalau puasanya full nanti dapat THR gitu. Nah, kebiasaan para orang tua atau mungkin kakak, tante kayak gitu yang itu gimana, Ustaz? Saya mendukung. Boleh? Boleh. Takutnya anak kecil jadi kayak aku Tidak ada puasa masalah. untuk Allah menjanjikan sorga buat hambanya. Allah menjanjikan pahala. Itu bagian daripada bentuk pembelajaran fadilah kemuliaan ibadah. Ustadz ada saran nih supaya tidak memprovokasi kalau untuk pendakwah muda atau mungkin ya siapapun lah gitu. Begini, dakwah itu mengajak sebenarnya. Mengajak itu sesuatu yang menggembirakan. Hai, silakan. Itu berdakwah itu, mengajak, bukan mengancam. Bagaimana orang simpati dengan kita? Berdakwah lewat perbuatan, berdakwah lewat akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Saya Vanda Raini kembali hadir dalam podcast Cafe Toleransi spesial Ramadan. Gimana nih puasanya Sobat Damai? Masih belum tergoda kan sama iklan sirup di TV? Tapi sebelumnya Vanda mau tanya nih ke Sobat Damai. Di bulan puasa kayak gini, kalian ini lebih suka mendengarkan dakwah secara langsung atau secara digital? Tapi di sisi lain tahu nggak sih kalau ternyata seorang pendakwah itu juga memiliki tantangan yang cukup berat ya dalam menyebarkan syiar agama. Apalagi di zaman sekarang nih, generasi milenial tidak lepas dari yang namanya dunia digital atau gadget. Sehingga apakah mungkin seorang pendakwah juga harus mengikuti kemajuan teknologi yang ada tanpa harus menimbulkan provokasi dalam penyampaiannya? Dan kira-kira nih, membentuk karakter pendakwah itu diperlukan atau enggak ya bagi seorang pendakwah? Nah, di episode spesial kali ini sangat spesial sekali karena kita sudah kedatangan seorang pendakwah yang karakternya ini kuat sekali ya. Karakternya lucu, karakternya unik. Wah, pokoknya gayanya tuh bisa dibilang nyentrik begitu ya, sehingga dicintai oleh para jamaahnya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Nur Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Seperti biasa suaranya langsung menggelegar ya. Ya ampun, ini satu masjid langsung pada nengok nih kayaknya. Oh iya, dan kan gini, kalau kita itu berdakwah harus membuat jamaah itu semangat. Rasulullah SAW berdakwah bagaikan memimpin peperangan. Oh, jadi harus penuh semangat, semangat. Gitu. Biar jamaahnya karena juga ini semangat. menyampaikan tidak boleh ada keraguan-raguan, harus optimis, menyampaikan dengan jelas. Kan seperti itu. Oke, dan baik. kalau perlu ada ekspresi supaya jamaah yang menyaksikan itu ataupun yang menyimak itu paham dengan maksud kita. Karena kadang-kala bahasa tubuh itu penting. Betul. Bahasa tubuh itu penting. Tahan dulu Ustaz, nanti kenapa? kita ngobrol lagi. Oh iya, ya. betul. Nah ini Sobat Damai seperti biasa kita selalu menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan Alhamdulillah Ustadz sehat ya. Jadi silakan Sehat, untuk maksud saya gini, saya sudah vaksin 3 kali. Oh, oke. Berarti silakan untuk membuka masker Ustadz. Oke. Ya. Nah kalau gini Ya. kan ngobrolnya lebih enak ya. Ya. Oke, nah langsung aja kita ngobrol-ngobrol barengan sama Ustadz Maulana di sini. Ustadz, Iya. udah berapa lama sih menyebarkan syiar agama gitu? Sudah 37 tahun. 37 tahun? 35 tahun. Berarti kalau boleh tahu dari umur berapa ya? 37 Dari tahun 88. Wah, sudah lama sekali ya. Iya. Pernah paling jauh kemana tuh? Seluruh Indonesia sudah. Sudah semua? Sudah semua. Jadi tahun 88 saya mulai berdakwah. Sekitar usia-usia belasan. Saya berdakwah, alhamdulillah diberikan kepercayaan. Lalu 23 tahun saya berdakwah di Makassar. Baru diajak ke nasional. Nah dulu waktu berdakwah pas waktu masih muda, pas awal-awal dibandingkan dengan sekarang nih. Ada perbedaan karakter nggak? Atau memang dari dulu awal di Makassar itu udah seperti itu? Dari dulu karakter saya memang begini. Jadi memang nggak pernah berubah. Dari awal 23 tahun saya berdakwah memang modelnya seperti ini.
Dari kampung ke kampung, dari sekolah ke sekolah, dari masjid ke masjid, yang harus dalam satu hari itu aku harus menghadapi beberapa majelis, kegiatan. Tapi justru sekarang ini saya rasa lebih dipermudah deh. Nah kalau zaman dulu kan mungkin nih siapa tahu gitu ya, ada juga yang nggak suka sama karakternya Ustadz Maulana mungkin. Kalau Ya. dulu, kalau sekarang kan di TV ya mungkin Ya. orang menerimanya lebih mudah Ya. gitu ya. Kita tidak akan mungkin bisa memberikan kepuasan kepada semua orang. Sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun ada yang hatersnya. Apalagi kita ini Apalagi pasti kita. adalah hatersnya. Jadi pasti adalah ya, karena kita tidak akan mungkin memuaskan sebanyak orang. Ya tinggal kita menjaga diri aja, membawa pembawaan kita memposisikan lagi di mana nih. Karena aku karakternya sering diajak untuk kalangan SD, sekolah. Jadi ibu-ibu ya. Untuk kalangan-kalangan yang serius mungkin agak jarang ya. Karena orang tahu karakter saya kan seperti ini. Lucu. Jadi karakter saya itu tempat-tempat yang ramai. Untuk kajian-kajian yang khusus, yang khusyuk, mungkin jarang aku diajak. Ya biasanya kalau aku sih tablik-tablik akbar gitu. Ya kemudian pengajian anak-anak sekolah, ibu-ibu majelis taklim, ya itu seperti itulah. Kalau ibu-ibu udah pasti suka nih ya sama karakternya Ustadz Maulana pasti. Masya Karena Allah. nyampeinnya kan juga seru. Biasanya itu kita menyerapnya juga lebih enak gitu ya. Ya karena kita kan harus mengetahui bangsanya. Karena para rasul-rasul Allah pun seperti itu berdakwanya. Sesuai zamannya. Nabi Musa dengan tongkatnya. Nabi Isa dengan menyembuhkan penyakit. Kemudian maksudnya Rasulullah SAW dengan syairnya. Sekarang kita ini berdakwanya lewat keadaan sekarang ini. Jadi disesuaikan. Oke, nah berdakwah itu kan juga katanya sebuah perjuangan. Perjuangan. Maksudnya tuh perjuangan yang seperti apa sih Ustadz? Maksudnya kayak proses menyampaikannya atau mungkin jamaahnya apa gimana? Sebenarnya begini, berdakwah itu terus terang dibutuhkan banyak bekal. Nah, bekal sebelum, ketika, dan setelah. Sekali lagi, sebelum, ketika, dan setelah. Bekal sebelum kita harus mempersiapkan materi. Materi apa yang kita... Jadi kalau saya itu alhamdulillah dari dulu saya selalu bikin materi buat tausiah-tausiah. Jadi aku cuma tulis aja, hari ini aku ada kegiatan di sini, materinya ini. Jadi aku siapin aja seperti itu. Nah, kemudian mohon izin di pertengahan ketika kita menyampaikan kita lihat situasinya. Kondisi bagaimana? Karena posisi berceramah itu, berdakwah itu lihat situasi. Lihat situasinya. Apakah kita baca khutbah? Apakah kita pengajian? Berarti kajian. Kalau itu adalah tausiah, beda dengan tablik akbar, beda dengan ceramah, beda dengan khutbah. Jadi masing-masing punya porsi secara masing-masing. Oke, nah Dan perjuangan terakhir, yang Perjuangan ketiga, sebelum mempersiapkan ketika cara menyampaikannya dan setelahnya. Setelahnya itu adalah bersabar menunggu hasil. Karena bukan kita yang membuat orang sadar. Bukan, tapi hidayah diri dari sendiri. Allah. Oh, dari Allah. Hidayah dari Allah. Oke, nah Ustadz Maulana ini kan dikenal memang karakternya yang unik, lucu, heboh begini ya. Ya. Kadang-kadang risih nggak sih di labelin seperti itu? Biarpun memang dari awalnya dulu kan waktu sebelum kesini juga sudah seperti itu gitu menyampaikannya. Kalau begini ya, kita berdakwah sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, karakter kita. Jadi kalau saya sih kata risih itu saya berusaha untuk hilangkan. Ya manusiawi. Kalau kita ini ledekan, ini candaan atau pujian. Ya. Jadi kita tetap harus betul-betul kuat. Kalau kita tidak kuat mentalnya bahaya. Karena ini orang tidak mau tahu masalah kita. Yang jelas kita berdakwah. Karena kita akan menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran agama. Jadi mata kuluna lima taf'alun. Engkau pintar menyampaikan, terus kau dirimu sendiri tidak melakukannya. Jadi yang paling terbaik berdakwah itu berdakwah lewat perbuatan. 1000 kata satu perbuatan itu yang menentukan. Nah ngomong-ngomong karakter nih ya, karena dari tadi saya membahas karakternya Ustadz Maulana karena memang ya dari dulu tuh Ustadz ini adalah salah satu Ustadz yang saya kagumi gitu. Aduh, aku jadi malu. Karena memang kan nyampein
ini tuh lucu banget gitu ya. Jadi kayak apa yang Ustadz Maulana sampaikan tuh kok langsung nyerep gitu. Nah, karakter inilah memang seorang pendakwah itu harus memiliki karakter khusus masing-masing, atau memang karakter itu harus dibuat biar orang mengingat kita, atau ya udah ngalir aja gitu. Nah, Ustadz Maulana juga dulu gimana? Saya lebih suka yang ketiga tadi yang disebutnya, mengalir aja. Mengalir aja. Karena kita tidak boleh bermain peran di dalam berdakwah. Jadi berdakwah dengan pribadi kita, berdakwah dengan kemampuan kita. Karena dakwah itu tidak mesti dengan di atas mimbar. Berdakwah itu bisa jadi adalah bentuk keseharian, akhlak budi pekerti. Jadi bahkan metode dakwah itu kan bermacam-macam. Ada yang isiannya adalah Quran, ada isiannya adalah akidah, ada isiannya adalah ibadah, ada isiannya adalah muamalah, ada isiannya adalah ibadah, ada juga isiannya adalah akhlak. Jadi sebenarnya macam-macam sih, macam-macam. Tergantung mohon maaf karakter orang tersebut. Dia ahlinya di bidang apa? Dia mampunya di bidang apa? Dia cocoknya di bidang apa, seperti itu. Kalau saya kan kesehariannya memang sama anak-anak, ngajar, menghadapi anak-anak, menghadapi ibu-ibu di masjid. Karena saya juga adalah pengurus masjid, bagaimana melihat situasi kebutuhan pada jamaah di saat itu, ya kita harus siapin. Jadi karakternya lebih ke menyenangkan begitu Ya, ya? artinya ya mengalir, yang menyenangkan. Berarti memang aslinya seperti ini? Aslinya memang seperti ini. Justru kalau orang melihat, ternyata Ustadz Maulana itu memang begitu ya. Tidak hanya di TV, ya mau diapain lagi, memang begini. Oke, nah kalau melihat generasi milenial sekarang, sebenarnya sih nggak sekarang aja ya, dari dulu juga memang kebiasaannya kita kan suka sahur on the road. Oh iya. Belum mulai puasa aja udah mau bukber di mana nanti, kayak udah kayak gitu-gitu. Terus Ya. banyak juga yang kayak rebahan tahu-tahu nungguin maghrib, jadinya kita mungkin males gitu. Nah, Ustadz kalau ngelihat kebiasaan kayak gini gimana? Maksudnya kan kalau kita mas-masan kan katanya nggak baik juga gitu kan? Sebenarnya begini, ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena bagaimana kita mengisi Ramadan kita dengan cara kita masing-masing. Kita tidak bisa melarang anak-anak sahur on the road atau ngabuburit atau apapun. Itu kan tergantung dari mereka. Sepanjang satu tidak merusak puasanya, yang kedua tidak melakukan kemaksiatan ataupun dosa. Yang ini yang harus diperhatikan. Ini mungkin salah satu metode anak-anak untuk mengisi Ramadannya. Bisa jadi ngabuburitnya itu diisi dengan pengajian. Bisa jadi sahur on the road-nya itu diisi dengan tablik dan santunan. Jadi justru kita tinggal mengarahkan. Seperti itu. Nah, kalau suka kan ada juga yang suka bilang gini, misalnya nanti kerjainnya kan puasa lemes. Gitu boleh nggak sih Ustadz? Begini, jangan pernah menjadikan alasan pekerja itu karena puasa, tidak bisa. Puasa itu tidak menghalangi aktivitas kita. Justru dengan berpuasa itu, mohon izin, bisa membuat kita sehat. Justru dengan berpuasa itu membuat kita lebih konsen dan lebih mudah melakukan kebaikan. Orang tidak akan mengingat akan makan ketika bekerja di siangnya Ramadan. Yang dipikir bagaimana bekerja dengan baik, itu jadi aman. Jadi jangan jadikan alasan. Tidak puasa boleh, itu karena tidak boleh. puasa itu harus dinikmati. Begitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal dinikmati, biasanya setiap narasumber yang datang ini menikmati kopi yang kita sajikan. Karena kan ini kafe toleransi. Tapi karena ini kita lagi berpuasa, jadi nanti kopinya boleh Fanda kirim aja ke tempatnya Ustadz nih. Alhamdulillah, jazakillah. Terima kasih banyak. Yang jelas sampaikan. Sampai. Oke Ustadz, ngomong-ngomong kebiasaan lagi. Biasanya kalau dari kecil kita kan suka diiming-imingi. Kalau puasanya full nanti dapat hadiah. Kalau puasanya full nanti dapat THR gitu. Nah, kebiasaan para orang tua atau mungkin kakak, tante kayak gitu yang itu gimana Ustadz? Saya mendukung. Boleh? Boleh. Takutnya anak kecil jadi kayak aku Tidak ada puasa masalah. untuk Allah menjanjikan sorga buat hambanya. Allah menjanjikan pahala. Itu bagian daripada bentuk pembelajaran fadilah kemuliaan ibadah. Jadi kalau berbicara tentang diiming-iming sesuatu, maaf ibu sekalian, tidak ada masalah. Justru itu jauh lebih bagus supaya anak itu terpacu. Walaupun awal-awalnya terpacu dengan hadiah, tapi lama-lama lagi
dia tidak akan berpikir seperti itu. Ini bagian daripada latihan, tidak ada masalah. Karena ikhlas itu ada yang tujuannya dunia, ada yang tujuannya akhirat, ada yang tujuannya karena Allah. Tapi semuanya ikhlas. Jadi menurut Ustadz itu memang cara pembelajaran mungkin kalau Iya. kecil diiming-imingnya seperti itu Iya. dulu, nanti toh lama-lama dewasa dia akan semakin mengerti, begitu Iya. ya Ustadz ya. Jadi kalau saya, alhamdulillah, saya menerapkan ke anak-anak saya untuk saya kasih hadiah. Kalau biasa puasa full, aku biasa kalau habis lebaran, nah sekarang saya mau beli puasanya. Siapa yang puasanya full sekian, yang baca Qur'annya, aku gituin. Jadi memang ya itu mah normal-normal aja gitu. Normal, Ustadz. tidak ada masalah. Malah anak-anak happy ya. Iya, cuman jangan menjanjikan yang tidak ada. Janjikan yang sudah ada. Jadi kalau memang mau menjanjikan hadiah, harus hadiahnya ada dulu. Jangan tidak ada hadiahnya lalu dijanjikan. Nanti dia nagih bingung. Bingung. Jadi harus memang hadiahnya sudah ada. Oke. Nah, sekarang ini kan banyak juga ada lomba dakwah kayak gitu ya kalau di pesantren, di sekolah gitu. Menurut Ustadz gimana? Sebenarnya bukan kompetisi dakwah sebenarnya. Kerjasama dalam berdakwah atau sarana latihan. Terus terang saya kalau mau masuk Ramadan, saya mengumpulkan 200 santri. Kemudian saya gembleng, saya pilih 50 dari 200 itu. Untuk saya tempatkan di daerah-daerah. Untuk mengisi jadwal tausiah di mana-mana. Nah, itu bagian daripada ibaratnya disaring untuk bisa menjadi yang kuat, mampu dan siap. Jadi seperti itu. Jadi kompetisi dakwah itu bukan, kalau saya sih menjadikan itu adalah sarana untuk latihan. Sarana untuk latihan. Sarana untuk latihan. Nah, Sarana untuk pembelajaran, sarana untuk mengukur diri. Mengukur diri. Jadi kalau kalah menang kompetisi dakwah itu tidak ada. Saya pernah dikasih hadiah, alhamdulillah di ajang bergensi juga di pertelevisian. Saya bilang saya tidak mau terima, harus semuanya dapat. Karena para penceramah itu tidak boleh diadu. Artinya diangkat satu, yang lainnya diturunkan, tidak boleh. Jadi kita semua sama, semua sama. Karena dikhawatirkannya nanti ada timbul kesombongan, saya lebih baik. Dan semua sama. Justru faktor ya tugas amanah. Saya berdakwah di Trans TV, alhamdulillah sudah 12 tahun. Bahkan diminta sampai 30 tahun. Berarti usia saya hampir 50. Kalau tambah lagi itu jamaah udah tua. Itu bagian daripada doa. Bagian daripada doa. Nah, saya tidak beranggapan bahwa saya lebih baik daripada orang di rumah. Justru yang di rumah itu lebih baik daripada saya. Saya cuma hanya sekedar menyampaikan. Justru kita belajar dari orang-orang di rumah. Cuma kapasitas kita yang diberikan amanah. Jadi jatuhnya amanah sebenarnya. Bukan berarti kita lebih hebat. Jangan. Ketika ada pendakwah di hatinya ada merasa lebih hebat, berarti itu kesombongan. Ketawa iblis, karena iblis lebih cerdas. Kalau mau bicara ibadah, iblis lebih banyak ibadahnya. Karena seluruh tanah di muka bumi ini pernah disujuti iblis. Kita apa sih? Tuh Sobat Damai, jadi apapun kegiatannya pokoknya kita tuh tidak boleh sombong. Nggak boleh. Karena yang sombong itu disukai iblis. Ya, itu sifat. Itu sombong itu adalah pakaiannya Allah. Hanya Allah yang patah sombong. Apa sih kita ini? Nggak ada. Kita tidak bisa tembus tanah juga, tidak bisa pokoknya santai aja. Oke, jadi kalau kita memang lebih mungkin kalau kita menganggap mungkin lebih beruntung, kalau lebih beruntung boleh kali Ustadz ya? Amanah jatuhnya sih, karena kenapa saya selalu merenung setelah tausiah, takutnya nanti ini akan diminta pertanggungjawabannya dari kemudian. Ya, semua yang kita sampaikan ini akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya kalau orang berkata Ustadz Maulana kok dakwanya begitu-begitu, ya yang itu aja, tidak usah terlalu tinggi. Karena saya orangnya pendek, ngapain tinggi-tinggi? Ya biasa aja lah. Nah, ngomong-ngomong soal katanya dakwanya gitu-gitu aja, mungkin Ustadz ada saran nih supaya tidak memprovokasi kalau untuk pendakwah muda atau mungkin ya siapapun lah gitu. Begini, dakwah itu mengajak sebenarnya.
Mengajak itu sesuatu yang menggembirakan. Hai, silakan, silakan. Itu berdakwah itu, mengajak, bukan mengancam. Gak bisa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tidak ada ancaman. Ayo masuk Islam, tidak boleh. Ayo dengarkan, ayo, tidak boleh. Bagaimana orang simpati dengan kita? Berdakwah lewat perbuatan, berdakwah lewat akhlak. Nabi itu diangkat jadi rasul di usia 40. Nabi wafat usia 63. Berarti 2/3 dari usia Rasulullah adalah akhlak. Jadi nanti di usia 40 tahun baru Nabi berdakwah. 1-40 ngapain? Ya akhlak. Itu lebih bagus akhlak. Berakhlaklah. Orang, mohon maaf ya, orang tidak simpati dengan kata-kata kita. Tapi orang simpati dengan perbuatan kita. Perbuatan dan akhlak Sikap kita. ya. Oke. Nah, kalau tantangan terberat selama berdakwah selama ini gitu. Begini Pernah ya. ada cerita apa Ustadz? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Saya rasa seperti itulah. Kita tidak boleh menyerah. Nah, kalau orang mau ikuti kegiatan saya mungkin, aduh, saya jam 2 sudah bangun, jam 3 sudah ke kantor. Wah, saya jam 3 masih tidur. Iya. Ini kesini aja saya belum tidur. Wah, luar biasa. Dari subuh lanjut. Jadi tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh memperlihatkan keluhan, lelah, tidak boleh. Orang tidak mau tahu itu. Jadi sosok pendakwah itu lebih bagus memperlihatkan akhlakul karimah. Ya, kalau berkata tantangan apa yang paling terberat, ya saya rasa tidak mungkin Allah tempatkan kita. Jadi tidak boleh limaza, kenapa? Tidak boleh. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh. Tidak boleh. Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan. Kenapa? Karena mengajak kaumnya tapi tidak mau mendengar, sehingga Nabi Yunus merenung di pinggir laut. Ternyata perahu yang diduduki sehingga dianggap meninggalkan kaum. Tidak bisa. Makanya kalau orang tanya saya, kenapa Ustaz betah di Trans? Sepanjang Trans tidak memecat saya, tidak. Yang tidak boleh itu, saya tidak boleh mengundurkan diri. Berarti saya lari dari peperangan. Saya tidak boleh selingkuh, pergi ke TV lain untuk berdakwah. Karena sesuai kontrak, berarti saya tidak bisa dipegang kata-kata saya. Makanya orang heran itu, kenapa Ustaz Maulan itu setia banget. Walaupun kau iming-iming apa, aku tidak akan mungkin karena sesuai. Kenapa saya harus berangkat jam 3? Karena kontrak saya hadir 2 jam sebelum acara. Jadi komitmen sekali Iya, ya Ustadz itu. ya. Jadi tidak bisa. Nabi Musa alaihissalam mengeluh. Ini bisa dikatakan keluhannya. Ya Allah, bagaimana aku berdakwah sama Fir'aun? Sudah didatangkan ujian inilah, hujan belalang lah, airnya jadi darah lah, anaknya matilah, ujang kodok lah. Tapi Fir'aun tidak sadar-sadar. Kata Allah, ya, karena engkau berdakwah melihat sisi buruknya Fir'aun. Coba engkau berdakwah dari sisi baiknya. Kalau kata guru saya, berdakwalah walaupun hanya sepotong orang. Kita tidak ada terpengaruh dengan banyaknya orang. Nah, sedikit banyak orang. Jadi saya bisa berdakwah di radio yang tidak ada jamaahnya. Tahun berapa itu aku pernah berdakwah di radio, di kontrak di radio. Aku yang datang subuh-subuh, acara risalah subuh. Kemudian tidak, saya kayak bicara sendiri. Tapi kan jamaahnya dengerin di Iya. tempat masing-masing. Walau yang bisa apa ada yang dengar atau tidak? Ya dengerin lah, Ya, kalau di studio ya kan seperti gak itu. ada. Di radio, Iya, kan radio. ya. Jadi saya aja subuh-subuh datang, nyalain. Kadang yang petugasnya telat, aku bilang jangan telat karena ini kan program yang harus rutin. Ini waktu sebelum di Trans. Sebelum di Trans. Jadi saya sebelum di Trans itu tahun 88 saya berdakwah berjalan kaki tanpa kendaraan. Tahun 90-an saya pakai sepeda. Tahun 2000 pakai motor.
Berarti kalau kesulitannya misalnya nih kalau perjalanannya jauh, lokasinya atau mungkin tempatnya terpencil atau mungkin kayak Ustadz lagi sakit terus nggak bisa dateng, pernah Mohon nggak? maaf, tanya trans. Pernahkah aku izin sakit? Nggak pernah? Enggak. Sekalipun 12 tahun di sana? Enggak. Luar biasa. Tapi maksudnya apa? Pas Tanya. sakit mungkin? Tapi pura-pura sehat gitu nggak? Tidak. Berarti memang diberi kesehatan, selalu diberi kesehatan. Kalau lagi ke daerah-daerah Ustadz? Justru makin terpelosok makin saya suka. Selalu dilancarkan jalan. Saya paling senang karena satu kuncinya menikmati. 1, 2, 3 menikmati. Justru makin pelosok. Saya berkata sekarang ini berdakwah saya lebih enak. Dulu saya harus naik motor sampai ke gunung-gunung. Itu biasanya berapa jam tuh ke gunung? Iya. Dari subuh saya tiba duhur. Serius? Dulu juga menikmati. Menikmati. Jadi tidak pernah Dulu mengeluh. itu belum ada. Saya harus pakai maaf ya Walkman, dengar-dengar radio Al-Quran. Dan dulu itu saya paling tidak suka dijemput. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Waduh. Iya. Sampai-sampai pejabat-pejabat itu bilang, ini Ustadz kita mau jemput nggak mau. Maunya datang sendiri. Ternyata datang naik motor. Saya bilang lebih saya nikmati. Karena kalau naik mobil, kau jemput saya, kau temani saya ngobrol di mobil. Sampai di lokasi sudah lobet saya. Jadi mendingan sendiri aja, simpen energinya. Jadi jangan pernah berkata, oh tanya aja orang. Pernah saya ceramah di mana itu? Sampai 8 jam naik pesawat dulu, kemudian naik mobil 8 jam dengan jalanan yang berliku-liku. Itu panitia sudah berjejer untuk menunggu keluhan saya. Oh, Menunggu keluhan saya. siapa tahu mau Mengeluh ngomel-ngomel, kenapa? mengeluh. Pas saya keluar saya, "Hei, terima kasih, enak sekali." Tapi itu beneran kan? Itu beneran. Dia berkata, hah Ustadz, kami mengira Ustadz datang dengan kapok. Sehingga kami siap, enggak saya suka. Justru yang temenin aku, itu pulang-pulang sakit. Mereka pada tepar. Tapi kalau Ustadznya enggak, malah Ada happy. caranya sebenarnya. Nah gimana nih tipsnya? Caranya mengatur hidup, mengatur pola makan, mengatur istirahatnya, mengatur emosi. Itu mandi, ada aturannya. Makan satu macam. Tidak akan sakit orang itu. Nabi itu tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Sakitnya cuma karena diracun. Sakitnya cuma disantet, diguna-gunain. Sehingga turun surah Al-Falaq An-Nas. Ya, alhamdulillah. Jadi gimana caranya biar kita itu tetap menikmati Menikmati. semuanya. Jadi atur pola makan, pola hidup Pola gitu. makan, pokoknya gini. Bagi 3 waktu kita. 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk diri, dan 8 jam buat sesama. Kenapa ada orang sakit? Karena menzalimi dirinya. Menzalimi dirinya. Maksudnya dari pikiran, dari Tidak mengatur pola hidupnya. Tidak mengatur. Jadi sebenarnya pendakwah itu harus semangat. Oh coba kalau saya ceramah. Untungnya disuruh duduk sekarang ya. Coba disuruh berdiri. Bisa muter-muter saya ini. Oke, baik. Lanjut lagi Ustadz Maulana. Ustadz ini Ya. kagum mengenai toleransi beragama. Ya. Harusnya semua orang juga menerapkan toleransi yang sama ya Ustadz ya. La ikra fiddin. Kembali lagi, tidak ada paksaan dalam beragama. Ini keragaman beribadah, keragaman dalam kita lakun dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di waktu di Nabi di Madinah aja kan ada Yahudi di situ. Ada Nasrani di situ. Nabi memuliakan mereka. Nabi menghargai mereka. Bahkan Nabi bertanya, lagi ngapain orang Yahudi ini? Lagi puasa Asyura. Kami lebih pantas untuk mempuasakannya. Ustadz tapi suka mungkin gimana nih cara Ustadz menerapkan toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya mungkin suka nongkrong barengan sama Gini. umat lain gitu. Pendeta Gilbert. Ya. Itu saya sahabatan banget.
Suka nongkrong bareng? Nggak nongkrong, saya kan orang yang tak nongkrongan. Nggak ada waktu saya. Gak ada waktu dari jam 2 pagi. Jadi kita ketemu gini, saya sama pendeta sama pastor ya sama-sama. Kan kita ini sama-sama berdakwah kan. Justru pernah saya ceramah di Papua yang undang pendeta malah. Pendeta Buddha yang undang saya untuk bertausiah di masyarakat yang ada di sana. Saya tanya, siapa yang undang saya? Kami Ustadz. Wah, dari keluarga Buddha. Iya. Jadi kalau masalah ini, karena saya sudah terbiasa waktu jadi guru agama, itu saya guru agama di sekolah Mangkura, SD Mangkura itu, aku punya murid non muslim. Saya ajarin dia agamanya. Bayangkan, saya guru agama Islam mengajarkan agama Kristen. Gimana caranya? Saya pergi ke toko buku, cari buku agamanya, saya kasih dia, pelajari ini. Saya cari kurikulum yang mau diajarkan. Kasihan mereka tidak punya guru agama. Ada beberapa murid 3 itu. Saya kasih. Kemudian saya minta beritahu guru minggumu, kan dia ada sekolah minggunya kan. Saya minta nilai dari sana supaya saya bisa masukkan. Karena tidak mungkin saya periksa pekerjaannya. Tapi saya suruh pelajari. Karena nanti di endingnya nanti ujian akhir nasional kan ada ujian agama. Jadi saya kasih pelajari. Lalu saya menghadap ke kepala sekolah. Saya minta harus ada guru agama Kristen. Karena kita punya murid walaupun 3. Cuma 3 orang sedikit. Kalau begitu saya cari 5 sekolah ini disatukan semua murid-muridnya. Yang non muslim, yang Kristen disatuin. Coba. Terus tapi akhirnya diberikan guru non muslim? Diberikan. Yang usaha saya minta cari. Bagaimana caranya supaya mereka ini punya hak juga untuk mendapatkan ilmu pelajaran agama. Jadi bukannya meminta, udah nak kamu masuk aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Justru ada salah satu anak itu di antara 3 itu berkata, saya mau masuk Islam. Saya bilang, mohon maaf nak, beritahu orang tuamu, karena dia masih SD kan. Beritahu orang tuamu, saya suka. Karena kalau pelajaran agama, mohon maaf yang agama selain Islam bisa bukan keluar di pojok ada, tapi dia tidak mau keluar. Mereka tetap mau mendengarkan. Walhasil kemarin kapan tahun itu dia sudah remaja, ketemu sama saya, Ustadz, saya sudah Islam. Oh iya. Kenapa? Karena saya tidak mau maksa, tidak boleh. Tidak boleh dipaksa. Islam tidak pemaksaan. Astagfirullahaladzim. Bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga. Yang menyebabkan orang masuk surga adalah ridhonya Allah. Ya. Oke, dari tadi kita sudah ngobrol banyak, sekarang saya mau main games. Oh ya, baik. Oke, yang pertama, truth or dare? Truth. Oke. Saat Ramadan tiba, bagi seorang Ustadz Maulana, hal apa yang paling dirindukan? Dirindukan adalah bersama keluarga di Makassar. Berarti selalu pulang kampung Ustadz? Ya. Emang kalau di sana ada siapa aja Ustadz? Dulu yang membuat kangen aku itu ibu saya. Ibu saya sudah tidak ada, istri saya. Istri saya sudah tidak ada, meninggal dunia. Anak saya sudah tidak, karena saya sudah bawa ke Jakarta. Yang saya rindukan siapa? Suasana di masjid. Suasana di pesantren, aku lihat-lihat jamaah. Kita ada lomba, banyak kegiatan itu. Tapi itu kayaknya bukan ranah saya lagi. Karena saya ranahnya beda lagi kan. Jadi itu sudah ada bagiannya. Tapi kan kalau main datang boleh. Boleh, maksudnya kan kalau dulu itu kan saya selalu yang berada di belakang imam. Ya. Dulu saya tausiah di masjid, di mimbar. Sekarang kan enggak bisa. Kalau di masjid sendiri ngapain? Ada ustaz-ustaz lain, masa kita lagi? Ya kan ngajarin ustaz yang lainnya. Jadi palingan saya dikasih nasihat, bagian untuk menasihati, membimbing, mengingatkan aja, memutuskan. Karena alhamdulillah saya diangkat jadi ketua yayasan di sana. Di pesantren di Makassar. Di masjid. Gitu. Oke, lanjut. Truth or dare? Order coba. Oh, dare, oke. Ustadz Maulana punya ciri khas menggunakan selendang. Zainuddin MZ, Saat Roma Irama, berdakwah. Putu Indonesia, Naina Sri Penjual Jamu, Agim,
Niji, Naruto, film India, Pak Ustadz, Bulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Istri pejabat. Nah, udah. Punya karakter baru Ya, apa? itu. 2022. Masih mau? Mau? Yang baru Ridho dong Roma, Ustaz. Chris John, Mak Lampir. Ah, udah. Oke. Apa lagi? Bulan depan mungkin ada karakter baru. Ada Peci. Yaudah, satu lagi. Truth or dare? Truth. Truth. Ustadz Maulana punya kedekatan dengan tokoh agama lain tidak, siapakah dia? Tadi Pendeta Gilbert ya. Ada yang lain nggak? Tokoh agama lain. Pendeta Gilbert, iya benar. Bahkan beliau ngajakin aku kan cuma menjaga situasi jangan sampai orang mempermainkan. Kalau kita ketemu kita ketawa, WA-WA-nya juga ketemu kita ketawa. Jadi gitu. Sama umatnya juga alhamdulillah kita sering ketemu. Kemudian ada sih yang pendeta Hindu waktu itu, cuma kita tidak lanjut lagi untuk WA-nya dan sebagainya. Karena kita takut nanti ada apa. Buddha juga yang di Papua itu bagus. Buku-bukunya saya dikasih dan sebagainya. Oke. Nah, Beda agama kan? Iya. Bukan seagama kan? iya, yang tokoh lain yang beda agama. Yes. Oke, lanjut. Nah, Indonesia ini kan beragam dengan ras, suku, dan agama. Ras, suku, ya. agama, adat ya. Dan adat juga. Nah, kita sebagai orang awam nih, gimana biar kita ini punya sosok panutan gitu ya untuk diri kita sendiri. Biar kita tetap tertanam jiwa nasionalisme gitu. Berbeda-beda tapi satu. Gini aja, mohon maaf, hargai pendapat orang, hargai adat setempat. Kenapa Nabi menganjurkan untuk makan makanan yang dekat? Kenapa? Sebenarnya bukan maksud makanannya aja sebenarnya. Ada makna di baliknya. Atas apa yang disajikan di tempat itu hargai. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya itu. Jadi kalau saya berada ini, saya dari Lampung nih. Ini harga peci Lampung. Ya dan sebagainya. Nah, ini kalau ini masih seputar Indonesia ya. Ya jadi kita belum bahas yang di luar-luar. Cuma gimana caranya gitu biar kita mempunyai panutan selain menghargai, apalagi Ustaz? Menghargai begini, memanusiakan manusia. Karena tugas manusia itu ada 3. Yang pertama menjadi hamba Allah, yang kedua adalah inni ja'ilun alifatan fil ardi, yang ketiga amal ma'ruf nahi munkar. Jadi yuk sosok wanita masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Coba. Sekelas anjing pun dimuliakan, apalagi yang namanya manusia. Kita tidak mungkin menolong orang lalu tanya, kamu agamanya apa? Iyalah. Tolonglah, bantulah. Jadi harus tetap menghargai sesama, Iya. memanusiakan manusia. Jadi kalau saya itu dan berdakwah di sebagainya. TV, saya tidak pernah menggambarkan bahwa yang nonton ini adalah Islam aja. Ya. Tapi saya membayangkan seluruh agama menonton. Seluruh agama. Tapi pernah kesulitan gitu nggak sih Ustadz? Karena kan bayanginnya semua agama nonton nih. Enggak gini, bagaimana ya? Kalau berkata kesulitan, saya tuh tidak mau berkata ada kesulitan. Tidak boleh. Karena ketika kita mengatakan ada kesulitan berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Jangan. Jadi orang itu jangan kalah sebelum berperang. Jangan. Jadi ketika justru gini ya, konsep supaya kita bisa aman banyak membaca. Banyak membaca. Kenapa banyak membaca? Karena bacaan itu, buku-buku itu sudah diedit. Sudah diedit. Sudah melalui proses editing. Jadi semua kata-katanya sudah tertata rapi. Sudah bagus Iya. ya, sudah lebih baik daripada langsung. Tidak menghujat orang, tidak menghakimi orang, tidak menjelekkan orang, tidak bersombong diri di depan orang. Oke, 2 pertanyaan terakhir boleh Ustadz? 10 juga boleh. Yakin? Yakin. Waduh, nanti saya dikejar-kejar nih. suruh Enggak. cepetan. Oke, Aman. 2 pertanyaan aja, 2 aja. Ada nggak sih pesan untuk kita semua agar tetap menjunjung tinggi nilai toleransi sesama umat? Toleransi itu kan bagaimana kita belajarlah dari Piagam Madinah. Belajarlah dari kehidupan Rasulullah SAW yang notabene-nya pamannya Abu Thalib. Tidak Muslim. Pamannya loh Abu Thalib yang membesarkan beliau. Kesedihan Nabi itu karena pamannya sendiri tidak Muslim. Belajarlah Sayyidina Umar bin Khattab
ada pelayannya yang tinggal satu rumah beliau, itu tidak Islam. Gitu. Jadi kalau saya sih memanusiakan manusia. Jadi toleransi harus Memanusiakan tetap manusia. ada di mana aja ya, tanpa membeda-bedakan Iya. juga. Tadi ada yang Karena toleransi antar umat beragama, toleransi antar yang beda agama, toleransi antara umat beragama dengan negara. Ya, jadi sesama manusia, sesama Islam pun saya rasa ada berbeda pendapat kan. ya, Jadi kita saling menghargai aja pendapat orang. tanpa membeda-bedakan agama. tentunya. Iya, jadi gini, kau pegang pendapatmu tapi jangan salahkan pendapat orang. Benarkan pendapatmu tapi jangan salahkan pendapat orang. Karena masing-masing punya guru, masing-masing punya dalil. Dan saya sih tidak setuju kalau orang berkata begini, itu tidak ada hadisnya. Bukan tidak ada hadisnya, Anda kurang membaca. Mungkin banyak hadis tapi Anda belum baca itu hadisnya. Itu pesan guru saya. Jadi jangan pernah mengatakan itu tidak bisa. Karena mereka pun punya guru masing-masing. Tuh Sobat Damai, jadi apa tadi yang pendapatmu? Benarkan pendapatmu Benarkan tanpa pendapatmu. menyalahkan pendapat orang. Benarkan pendapatmu tanpa menyalahkan pendapat orang. Karena memang masing-masing itu punya guru masing-masing ya. Saya mau tanya, untuk ke masjid ini kita lewat mana? Lewat sana, Sana. Tapi itu kan lewat sana. bisa juga. Tujuannya satu kan, Ya. tapi beda-beda. Ada lewat sana. Ada lewat sana. Sehingga surga itu ada 8 pintu. Pintu salat, pintu puasa, pintu haji, pintu sedekah, pintu jihad, pintu al-adil, pintu birrul walidain. Jadi masing-masing punya pintu. Tapi semuanya ke surga. Satu titik. Ada orang tidak sanggup berpuasa tapi sanggup bersedekah. Ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Lanjut pertanyaan terakhir. Jangan lanjut aja. Yakin? Terakhir aja nih Ustadz. Ah. Terakhir, ada pesan nggak untuk Berarti generasi? masih ada episode berikutnya kan? Boleh. Oh, iya, iya. Kalau Ustadz nggak sibuk, mas silakan. Pintu Cafe Toleransi selalu terbuka untuk Ustadz Maulana. Oke. Terakhir nih, ada pesan nggak untuk generasi milenial ini ya, supaya atau pendakwah muda nih, supaya bisa menyebarkan ilmu agama dengan sebaik-baiknya gitu. Bismillahirrahmanirrahim buat semuanya para pendakwah dimanapun berada. Dari tadi saya mau ditanya tentang apa keluhan, hilangkan itu. Jadi nikmati dakwamu, nikmati prosesnya, nikmati segalanya. Jangan memaksa tapi menunggu hasil, tapi Allah yang menentukan. Jadi siapkan sebelum, siap ketika, dan siap setelahnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Sobat Damai, di zaman sekarang dimanapun dan kapanpun kita bisa mendengarkan dakwah-dakwah Islam yang selalu dapat menyejukkan hati. Sebab dakwah juga merupakan sebuah perjuangan yang dapat kamu jadikan sebagai dorongan semangat serta kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan. Mari untuk kita terus mendoakan para pejuang-pejuang dakwah yang senantiasa tidak kenal lelah untuk menyebarkan syiar agama lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Vanda Reni bersama dengan Saya Sos Maulana. Salam damai, salam Indonesia Satria. Satria.